Shalom semuanya, selamat pagi. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini ya Tuhan. Kau boleh kumpulkan kami Tuhan untuk sama-sama melayani-Mu Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Haleluya Yesus, amin, 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 amin Tuhan. Terima kasih Tuhan atas nikmat kesehatan ya Tuhan, nikmat berkat-Mu Tuhan yang masih kami sampai saat ini Tuhan, masih kami rasakan ya Tuhan. Apapun Tuhan keadaan hidup kami Tuhan pada saat ini ya Tuhan, kami mau sama-sama melepaskan Tuhan, kami fokus Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus, amin, 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 amin Tuhan. Haleluya Yesus, amin, 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 amin Tuhan. Berkatilah juga Tuhan jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang masih dalam perjalanan ya Tuhan. Sampai kalau mereka Tuhan di tempat ini dengan keadaan selamat Tuhan, tidak kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kuasa roh jahat Tuhan yang ingin menghancurkan kepada kami Tuhan pada hari ini Tuhan, Kau tengking Tuhan supaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kau fokuskan hati kami Tuhan, pikiran kami ya Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, amin, 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 amin Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, amin, 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 amin
Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dengan penuh keyakinan, sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal lagi. Haleluya Yesus. Amin, amin Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, percaya Kau selalu sertaku. Dalam kuat yang memelukku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang melangkahku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku, amin Tuhan. Sampai akhir hidupku. Haleluya Yesus, amin Tuhan, amin Tuhan. Ya benar Tuhan, kami percaya Tuhan, tangan kuat-Mu Tuhan yang selalu memegang hidup kami ya Tuhan. Sebentar kami akan memuji nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Semuanya ada sukacita, amin. Ya, saya belum lihat senyum-senyumnya ya. Semuanya ada sukacita, amin. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Mari masuk gerbang. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur.
sebab Tuhan sajalah yang menjadi terang dan berita bagi hidup kami Tuhan. Tanpa Engkau apa yang bisa kami perbuat Tuhan? Kami adalah manusia yang akan tetap berharap kepada Yesus saja. Sebab itu Tuhan, kami berserah kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang tetap menuntun hidup kami Tuhan Yesus, mengiring-iring setiap langkah kami Tuhan Yesus yang baik. Sebab itu Tuhan, kami berserah kepada Tuhan, hanya Yesus saja sumber pengharapan kami Yesus yang baik. Kami mengucap syukur untuk segala berkat pertolongan Tuhan sepanjang minggu yang kami lewati Tuhan Yesus. Kami boleh hadir di rumah-Mu semua karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Terlebih ibadah kami ini Tuhan, hingga di pertengahan ibadah kami ini kami tetap merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Kami tetap merasakan kuasa Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segalanya. Terima kasih juga Tuhan buat puji-pujian yang telah kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Terlebih Tuhan, untuk ibadah selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Khususnya Tuhan, firman-Mu yang akan kami dengarkan sebentar lagi Tuhan. Biarlah firman-Mu tetap berkuasa bagi hati kami. Hati kami menjadi lahan yang subur Tuhan, tempat satu firman Tuhan. Kami bukan hanya mendengar saja, tapi tetap melakukan semua firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu Yesus yang baik. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan kami yang pertama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang terulur, berkati juga tangan yang mampu memberikan pada saat ini. Berkat-Mu berkelimpahan bagi jemaat-Mu, kami percaya semua itu Yesus yang baik. Sebab firman-Mu, janji-Mu ya dan amin bagi kami setiap yang berharap kepada Tuhan. Sebab itu kami pengharapan pada Yesus saja. Kami siap memberikan korban persembahan kami yang pertama Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Jika boleh disilakan. Haleluya. Lantai bawah, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, adalah sebuah anugerah sekali lagi saudara ketika kita ada dalam rumah Tuhan. Karena tanpa sebuah anugerah Tuhan, saudara dan saya tidak akan bisa melangkah datang di tempat ini. Ya. Dan saudara, pada pagi hari ini kita akan meneruskan pelajaran di mana waktu lalu saya sudah masuk dalam sebuah pelajaran saudara tentang Roh Kudus kaitannya dengan karunia-karunianya. Jadi Roh Kudus itu pribadi dan dia memberikan karunia-karunianya kepada setiap orang yang percaya. Ya, di waktu lalu itu 2 minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa semua orang percaya Yesus pasti ada karunianya. Nah, sehingga inilah tujuan saya mengajarkan. Karena apa saudara? Karena karunia-karunia itu firman Allah berkata adalah anugerah Tuhan, anugerah Roh Kudus kepada orang percaya. Dan karunia itu adalah diperuntukkan untuk
kepentingan bersama saudara di dalam tubuh Kristus. Dan juga dikatakan dalam Kisah Para Rasul bahwa karunia itu ketika muncul di Pentakosta pada waktu itu dikatakan bahwa itu adalah perbuatan Allah, bukan perbuatan manusia. Ketika itu karunia terjadi, dan apalagi saudara, karunia itu juga tadi saya sudah katakan dipergunakan untuk pembangunan akan tubuh Kristus. Nah, dan juga kepentingan bersama ya. Jadi begini saudara, saya mengajarkan ini karena banyak orang percaya, atau secara khususnya juga jemaat di tempat ini, dia kadang-kadang mungkin berpikir saya cuma sebagai jemaat Tuhan. Dia pahami bahwa di dalam dia ada Roh Kudus sesuai 1 Korintus pasal 3. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi saudara, banyak orang percaya belum mengetahui bahwa ada karunia-karunia yang Roh Kudus taruh dalam orang itu. Sehingga saudara, untuk mengetahui karunia tentu diawali dengan pengetahuan dulu karunia apa saja yang ada di dalam orang percaya. Ya. Nah, ketika saudara memahami karunia-karunia apa saja, saudara, tentu setelah itu ya, saudara harus berdoa, Tuhan, karunia apa yang ada pada saya? Kan begitu, saudara. Karunia apa yang ada pada saya? Dan saudara harus minta kepada Tuhan. Ya, minta kepada Roh Kudus, tunjukkan karunia apa itu pada saya. Ya. Nah, sehingga karunia-karunia itu bisa aktif lah saudara, bisa aktif. Jadi karena saya tidak bisa memberi saudara karunia, yang memberi saudara karunia adalah Roh Kudus. Saya hanya memberi pengajaran buat saudara sehingga timbul iman bagi saudara dan saudara pahami, oh iya ya, ternyata saya punya karunia. Tapi karunia itu sepertinya belum muncul. Entah belum muncul karena belum punya pengetahuan firman tentang karunia ya saudara, atau memang sudah punya tapi bisa saja saudara ya agak cuek dengan karunia itu, begitu ya. Nah, tapi satu hal yang terpenting saudara ingat, karunia ini dipergunakan di dalam tubuh Kristus. Jadi Tuhan memberi karunia itu bukan berarti saudara, oh saya punya karunia ini, pakai di luar. Enggak begitu. Karunia itu memang dipergunakan untuk tubuh Kristus. Haleluya, saudara bisa paham dulu begitu ya. Nah, mungkin saudara pikir begini, saudara, bahwa aduh, karunia ini tidak bersentuhan dengan kebutuhan jasmani saya. Saudara, satu hal Alkitab berkata begini, saudara, bahwa sebelum kita minta tentang kebutuhan jasmani kita, Tuhan itu sudah tahu. Amin, saudara. Tuhan itu sudah tahu kebutuhan jasmani kita. Yang Tuhan inginkan adalah tentang apa menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Termasuk saudara, karunia-karunia Roh Kudus ini harus nyata dalam setiap orang percaya. Persoalan tentang jasmani kita, percayalah Tuhan yang Maha Kuasa itulah yang akan menolong mengadakan itu. Amin, saudara. Nah, saya akan lanjut saudara. Saya akan bawa saudara sekali lagi begini ya saudara, dalam membaca firman, dalam mendengar firman, masih ingat nggak? Saya pernah mengajarkan saudara harus mendengar firman dalam posisi apa, saudara masih ingat nggak? Percaya. Ketika saudara mendengar firman tanpa mau percaya, ya saudara nggak akan terjadi sesuatu dalam hidup saudara. Karena firman itu harus dengan percaya. Saya pernah mengajar begini saudara, firman itu tidak boleh dengan oh saya ngerti dulu baru percaya. Saudara akan gagal. Saudara akan gagal kalau saudara akan berprinsip saya ngerti dulu baru saya percaya terhadap firman Allah, saudara. Saudara akan gagal, saudara punya iman. Yang benar adalah saudara percaya dulu, baru saudara akan mengerti. Amin, saudara. Itu saudara. Jadi saudara harus masuk percaya dulu. Contoh begini, saudara mau berkat lebih dulu untuk besok, atau saudara percaya dulu ada berkat buat besok? Hah? Harus percaya dulu. Amin, saudara. Jadi saudara juga percaya dulu Tuhan pasti berkati saudara dan saya. Amin. Jangan saudara berpikir, oh saya diberkati dulu.
saya diberkati dulu, baru saya mau lakukan firman ini. Tidak boleh begitu, itu salah beriman begitu. Sampai kapanpun Tuhan akan berkati. Jadi saudara harus percaya dulu. Oh, pokoknya saya percaya dulu. Oke ya saudara. Sekarang saya balik lagi tentang, kita membahas tentang karunia. Mari kita baca dulu saudara dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Dua ayat ini menjadi acuan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri. Di lantai bawah juga mari bangkit berdiri. Dua ayat ini saudara, saya akan ajak membaca tapi dibagi. Yang pertama pria lebih dulu, ayat yang ke-12 wanita, ya. Jadi pria terlebih dahulu. Mari kita baca. Pria dulu ya, ayat 11, Efesus 4 ayat 11. Pria dulu, baru ayat 12 nanti wanita. Pria 1, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Saudara, sementara sudah duduk, baca lagi ayat yang ke-12 tadi, saudara. Jadi ini tujuan Tuhan memberikan karunia itu ya. Saya memang sudah bilang tadi, tapi kita baca dalam teksnya supaya saudara tahu bahwa oh, Pak Gembala kalau bicara, sekalipun kadang-kadang saya tidak munculkan teksnya, sebetulnya saya sudah mengutip teksnya, saudara. Nah, mari kita baca teks Alkitabnya. 1, 2, 3. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi karunia-karunia ini, saudara, memang kita, saudara, tidak ada lagi, saudara, oh, apa di GPDI sini ada nabi, ada rasul. Rasul sudah tidak ada, tapi karunia-karunianya itu ada. Haleluya, saudara, itu ada. Nah, sehingga, saudara, dikatakan bahwa karunia-karunia itu untuk memperlengkapi, saudara, orang-orang kudus. Kita memang sebagai orang percaya disebut orang kudus, saudara. Kudus itu bahasa Ibraninya kados, saudara, itu dipisahkan, dikhususkan. Jadi kita dipisahkan dari dunia dan kita dikhususkan oleh Tuhan menjadi bait Allah, dikhususkan oleh Tuhan untuk warga kerajaan sorga. Jadi itu kudus, saudara. Jadi orang kudus, kita kudus ini juga pengertian bukan pengertian berikut suci, saudara. Tidak ada di antara kita suci, tapi kalau Tuhan bilang kita kudus, itu karena kita disucikan oleh darah Yesus, saudara. Ya, kita disucikan oleh darah Yesus. Nah, itu yang membuat kita menerima gelar ini sebagai orang-orang kudus. Amin, saudara. Kita ini orang-orang kudus. Nah, saya balik, saudara. Lalu, saudara, saya telah mengajarkan, saudara, tentang karunia. Ada dua karunia sudah bersinggungan saya membahas sekalipun dalam fokus tentang karunia bahasa roh. Dibagi dua dalam karunia bahasa roh adalah karunia berbahasa roh dalam bahasa asing. Itu adalah bahasa yang dimengerti, tetapi itu adalah perbuatan Allah ya, dimengerti oleh orang lain, saudara, karena itu bahasa asing. Tetapi ada karunia juga bahasa roh yang tidak bisa dimengerti atau tidak bersentuhan dengan bahasa yang ada di muka bumi. Sehingga disebut itu bahasa yang hanya bisa ditafsirkan. Setelah selesai, saudara, sedikit bersaksi ya, saudara. Saya bersaksi, saya pulang dan setelah mengajar tentu tentang karunia berbahasa roh yang tidak bersentuhan dengan bahasa asing, bahasa di muka bumi. Hanya bisa ditafsirkan dan dia bermaksud apa. Saya pulang, saya menyembah, sekalipun saya bilang, Roh Kudus, saya pengen, apakah ini bahasa roh sekalipun saya kadang-kadang ialah bagian masih. Apakah setelah ditafsirkan hanya engkau baik Tuhan atau kami memuji engkau? Saudara, ketika saya berkomunikasi itu banyak artinya sekalipun cuma begitu. Tuhan kau baik, Tuhan kau maha besar. Kok mulut saya bilang, dia langsung tafsirkan, saudara. Roh Kudus sendiri punya karunia menafsirkan. Loh, kok panjang banget ya? Makanya saudara, ketika saudara kadang-kala yang punya karunia itu, saudara, kok dia cuma begitu terus. Nah, coba saudara, saya bilang lalu kan, coba saudara juga minta, saya pengen ditafsirkan Roh Kudus.
Karena Roh Kudus pasti dia sudah beri karunia bahasa roh yang tidak bersentuhan dengan bahasa asing, bahasa di dunia, pasti dia beri karunia menafsirkan, kan begitu. Nah, ketika kau tafsirkan, itu banyak artinya. Makanya itu untuk membangun. Nah, makanya saya bilang lalu, saudara, Alkitab bilang kalau saudara punya karunia ini, jangan lalai mempergunakannya, tidak boleh. Karena Tuhan akan minta, kamu itu saya beri karunia itu, kenapa kamu tidak pakai? Malu, soalnya nanti orang dengar di gereja tahu-tahu saya bahasa roh, yang lain enggak. Waduh, saudara, Tuhan tuntut tuh, bukan gembala yang kasih itu. Karena itu kata Alkitab untuk pembangunan apa, saudara? Tubuh Kristus. Haleluya, saudara. Ya oke, yang saya tinggalkan. Jadi saudara pegang karunia berbahasa roh, dia dibagi dua, karunia dalam bahasa asing, bahasa yang bersentuhan dengan bahasa di muka bumi, tetapi ada karunia bahasa roh yang tidak bersentuhan dengan bahasa di bumi ini, itu bahasa yang harus ditafsirkan. Kalau bahasa asing di apa, saudara? Saya ingat, masih ingat kan? Kalau karunia bahasa asing butuh apa? Penerjemah. Kalau bahasa roh yang tidak bersentuhan dengan bahasa di muka bumi butuh apa? Karunia menafsirkan. Jadi bisa bedakan. Nah, sekarang kita masuk, saudara, pada karunia berikut. Saya akan jelaskan begini, saudara ya. Karunia berikut adalah dikatakan, saya ambil yang berita Injil saja, pemberita Injil. Saudara, karunia ini jangan juga saudara pahami begini ya, saudara. Oh, karunia berita Injil itu hanya orang-orang tertentu. Saya bisa katakan bahwa karunia ini, saudara, mungkin buat saya, saudara, itu ada kepada semua orang percaya. Karunia berita Injil. Karena, saudara, kita coba pindah dulu, saudara, Matius 28 ayat 19. Kenapa Tuhan memerintahkan kepada semua orang percaya? Karena dia tahu bahwa orang itu punya karunia itu. Mari kita lihat, saudara. Karunia dalam memberitakan Injil. Ayat 19, 28-19. Baca. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sampai situ ya. Ini kalimat perintah, saudara, pergilah. Ini diperintahkan kepada semua orang percaya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi semua orang percaya, dia punya karunia untuk memberitakan Injil keselamatan. Injil itu artinya kabar baik. Haleluya, saudara. Kabar baik tentang apa? Tentang keselamatan dalam Yesus. So bisa bayangkan, saudara, kalau orang tidak percaya Yesus, itu sudah pasti ada di neraka. Karena orang itu diselamatkan, saya dan saudara diselamatkan. Masih ingat, saya pernah jelaskan, saudara, posisi orang itu, kita inilah, saya bicara kita. Posisi kita waktu belum diselamatkan ada di mana, saudara, masih ingat kan? Di neraka. Memang saudara, di neraka. Mungkin saudara, Pak, saya belum masuk di perapian yang menyala-nyala. Memang belum, tapi statusnya kan sudah di situ. Tinggal tunggu waktunya. Saudara. Jadi kita ini, saudara, diselamatkan memang dari neraka, pindah ke surga. Makanya kita ini sekalipun belum menginjak tanah surgawi, kita sudah dibilang warga kerajaan surga. Yang belum percaya berarti warga kerajaan neraka. Nah, jadi cara pandang kita, kenapa Tuhan bilang pergilah? Beritakan Injil, kabar baik itu tentang keselamatan dalam Yesus, disuruh oleh Tuhan kepada semua orang percaya. Jadi saudara harus pahami, jangan sampai saudara bilang, saya tidak ada karunia. Saudara punya karunia beritakan Injil. Amin, saudara. Kan saudara sudah tahu, keselamatan hanya melalui siapa? Yesus Kristus. Berarti itu Injil bukan, saudara? Injil. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk berkata kita tidak punya karunia. Kita ada. Hanya saja kan kita berhadapan kadang-kala karunia itu
saudara menyadari sekarang, oh ternyata saya punya karunia beritakan Injil. Tapi ketika mau beritakan tentang keselamatan dalam Yesus, waduh, saudara punya teman, punya keluarga, sudah begini-begini. Aduh, beritakan. Takut ditolak, takut dimarahi, kan begitu saudara. Tapi itu kan tanggung jawab kita. Mau tidak mau saudara harus memberitakan itu. Saudara punya keluarga, persoalan dia saudara yang selalu Tuhan, dia percaya atau tidak percaya, itu bukan tanggung jawab kita. Amin saudara. Itu tanggung jawab siapa? Tuhan. Tuhan cuma bilang kamu punya karunia beritakan Injil. Kita tidak punya karunia menyelamatkan orang. Yang menyelamatkan orang adalah Tuhan. Kita hanya diberi karunia beritakanlah Injil. Pergilah, katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Haleluya. Saudara punya keluarga yang belum percaya Yesus? Coba angkat tangan, punya keluarga enggak? Oh, cuma berapa orang yang saya punya keluarga loh, saudara yang belum percaya Yesus. Yang puji Tuhan, yang lain semua sudah punya ya, sudah percaya Yesus semua, sudah punya keluarga ya. Saudara punya teman yang belum percaya Yesus? Coba angkat tangan. Ya, di lantai bawah. Punya ya? Punya. Oke, silakan turun tangan. Maksud saya mengajak saudara ini, jadi supaya saudara terbuka, karunia yang ada pada saudara pahami, saya sudah berkata, oh ternyata karunia beritakan Injil ada pada saya. Dan kepada siapa saya harus pergi, yaitu tadi. Saudara punya teman, saudara punya kenalan, saudara punya keluarga yang belum percaya. Jadi bergumullah kepada Roh Kudus, bilang Roh Kudus, aku punya karunia beritakan Injil tentang keselamatan dalam Yesus. Setiap kali saudara kadang-kala diperhadapkan dengan begini, wah, kalau sudah bercerita kepada keluarga, kepada teman tentang karunia untuk beritakan Injil, terus dia bilang, oh saya sudah melakukan perbuatan baik, saya pasti masuk surga. Ini juga hati-hati saudara. Perbuatan baik tidak akan pernah menyelamatkan orang. Haleluya saudara. Tidak akan pernah. Mau berbuat baik seapapun orang tidak bisa selamat. Karena pada dasarnya semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua natur manusia yang hidup di muka bumi ini sudah tercemar oleh dosa. Kecuali hanya satu pribadi, Yesus. Tidak ada dosa sama sekali, karena dia penebusan itu. Dia tidak tercemar sama sekali. Tapi namanya manusia di luar Yesus itu semua sudah berdosa. Butuh berapa dosa orang masuk neraka, saudara? Hanya satu dosa. Ya, saudara. Butuh satu dosa saja, orang tidak bisa masuk neraka. Jadi orang kalau dia berkata, jadi natur manusia sudah berdosa, terus dia berpikir saya mau berbuat baik terus, saya pasti masuk surga. Nggak bakalan, saudara. Nggak bakalan. Nah ini tentu saudara harus pahami betapa penting untuk kita memberitahu kepada teman, kepada keluarga kita, bahwa di dalam kita ada karunia ini, saudara, untuk kita sadari karunia beritakan Injil, tentang Injil keselamatan. Karena kalau dia tidak diselamatkan, berarti dia akan masuk neraka. Ada di antara saudara senang teman saudara masuk neraka? Ada di antara saudara senang keluarga saudara masuk surga? Tidak senang. Kalau saudara senang, berarti dia harus apa? Percaya? Saudara mau keluarga saudara diselamatkan melalui pribadi saudara atau orang lain? Melalui siapa? Melalui pribadi kita. Amin saudara. Melalui pribadi kita. Jangan saudara begini, berprinsip begini. Biarin aja entah pendeta siapa kek, orang siapa kek yang beritain Injil sama saudara saya, keluarga saya. Jangan berpikir begitu, saudara. Melangkah dulu, kalau perlu bilang Roh Kudus, saya punya HP, bisa telepon dia di luar kota, di luar negeri, kan begitu, saudara. Entah bagaimana caranya, saya punya karunia memberitakan Injil ini, tolong saya Roh Kudus.
Memang itu langkah awal untuk memberitakan Injil. Mesti berdoa, bilang Roh Kudus tolong pakai saya supaya dia bisa terima Yesus. Karena kalau tidak dia akan tinggal terus di neraka, bukan masuk neraka dia, bukan. Saudara berdoa, Roh Kudus kalau dia tidak percaya dia akan tinggal di dalam neraka. Karena orang percaya sudah ada dalam neraka. Jadi berdoa Tuhan supaya karunia yang ada pada saya yang beritakan Injil ini, bahkan bukan juga sekadar karunia, tapi sudah ada dalam kalimat perintah. Karunia yang ada padamu itu, pergilah, beritakanlah Injil. Haleluya. Jadi memang begitu saudara, jadi orang percaya, oh begitu ya jadi orang Kristen. Ya memang saudara, kita kan tidak boleh jadi orang Kristen yang dikatakan dalam Alkitab digambarkan saja dalam perumpamaan tentang pohon ya saudara. Ketika Tuhan datang, ini pohon ara kenapa tidak ada buahnya? Rimbun banget katanya. Mana buahnya? Tuhan bilang begini. Terus murid bilang begini, Tuhan Yesus, lah ini kan bukan musim buah ara. Padahal Tuhan lagi memberikan contoh bagi mereka. Harusnya maksudnya Tuhan, orang percaya punya karunia dalam beritakan Injil itu tidak ada musim. Itu maksudnya. Tidak ada musim. Setiap hari bisa berbuah. Amin saudara. Kita juga punya karunia dalam beritakan Injil, tidak ada dalam arti kata, oh tunggu waktu baik, oh tunggu hari baik. Semua hari baik buat kita beritakan Injil. Saya pernah berkata kepada saudara harus ada satu perenungan. Datang kepada Tuhan terus bilang, Tuhan, selama saya jadi Kristen, mungkin baru satu kali atau belum pernah atau baru 2 kali memberitakan Injil keselamatan kepada orang yang belum percaya, saudara. Saudara jangan langsung saudara. Oh saya baru 1 kali. Jangan berhenti. Karena karunia itu ada padamu. Dia tidak boleh berhenti itu. Harus terus. Dan ini harus menjadi satu doa buat orang percaya. Tuhan, aku punya karunia memberitakan Injil. Bahkan bukan hanya sekedar karunia, tapi dalam Matius 28 sudah memerintahkan karunia itu kepada saya untuk pergilah beritakan Injil itu. Haleluya saudara. Saudara mungkin kadang pikir begini ya, aduh, beritakan Injil begini, sementara saya banyak pergumulan dalam pekerjaan, keuangan dan lain sebagainya. Saudara, lakukan saja dulu hal-hal yang rohani. Apa yang Tuhan perintahkan juga jangan diabaikan. Tuhan juga saudara tidak akan pernah, saudara-saudari, Tuhan tidak akan pernah melupakan, meninggalkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan itu tahu. Haleluya saudara. Tuhan itu tahu, tetapi kita juga harus memiliki pikiran Kristus. Apa saudara? Pikiran Kristus itu maksudnya begini, bahwa kita harus melihat jiwa-jiwa itu juga lebih luar biasa. Dia itu harus masuk surga daripada dia nanti masuk neraka. Nanti kan satu waktu, ya saya percaya kita semua masuk surga, tapi satu waktu mungkin kita di surga, Tuhan kasih dia, itu loh saudara kamu. Ya kan bisa kan? Coba lihat itu saudara kamu. Bisa nggak kita sudah di surga lihat orang di neraka? Hah? Kira-kira bisa kan saudara? Saudara masih ingat ada peristiwa tentang Lazarus dan siapa? Orang yang kaya kan? Nah, dia pasti bisa lihat kan? Saling lihat. Lihat. Yang di neraka lihat ya saudara. Dia lihat kan? Makanya saya bilang, masuk surga ada penyesalan, masuk neraka apalagi penyesalannya. Karena neraka juga lihat, aduh, si orang kaya itu, saya lihat Lazarus, udah di pangkuan Abraham, wah enak banget dia di sana di surga. Si Abraham juga lihat, saudara, lihat si orang kaya di neraka kan, wah bakal diizinkan Tuhan dia saling ngomong begitu. Dia minta, Abraham, kalau bisa aku sini kepanasan, aku minta air dong. Tidak bisa, Abraham, saya tidak bisa datang ke sana. Setetes air saja.
Ini si orang kaya waktu di bumi ini, saudara, waktu hidup setelah dia mati kan, saudara. Dia punya kekayaan dia tidak bisa bawa. Sudah di neraka dia tidak bisa beli air, ya tidak ada air. Semua orang kehausan. Setetes saja. Waduh, kita mah air di sini ya. Kadang-kala sudah dapat minum, entah bertamu atau apapun, kadang-kala kita cuma minum dikit dan dibuang. Tapi si orang kaya ini, saudara, waktu dia mati dan dia masuk neraka, setetes aja air tidak bisa dapat. Hausnya luar biasa, saudara. Di sini maksud saya begini, saudara. Satu waktu, tahu-tahu Tuhan bilang, hey, kamu kenal nggak itu? Orang itu, Tuhan izinkan kita lihat dari surga. Oh iya, itu saudara saya. Waktu di bumi kamu pernah ketemu dia nggak? Iya. Kenapa dia di sana? Kamu tuh punya karunia beritakan Injil, coba lihat. Nyesal nggak, saudara? Itu yang saya bilang, di surga kita ada penyesalan, saudara. Nyesal juga, sekalipun di surga, nyesalnya. Ya, saudara. Beda lagi kalau saudara pernah beritakan Injil. Nah, iya, itu tuh Tuhan bilang itu tuh orang. Oh iya, saya sudah beritakan Injil dia sama saudara saya, tapi dia tolak terus. Nah, itu akibatnya Tuhan bilang. Tapi kalau kita tidak pernah beritakan Injil, ya kesempatan kita nyesal juga tuh Tuhan. Aduh, menderita. Saudara sekalipun bilang, Tuhan pengen dong saya beritakan Injil, nggak bisa. Tuhan bilang, udah nggak bisa. Makanya kita ini cuma waktu di bumi inilah kita pergunakan karunia itu. Amin, saudara. Supaya kita tidak ada penyesalan nanti. Coba Kisah Rasul 1 ayat 8. Ingat ya saudara, semua orang percaya ada karunia beritakan apa saudara? Injil. Amin saudara. Ada karunia itu. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya lupa saudara, saya minta tolong, saya belum jelaskan berikut di Matius 28-19. Sebenarnya saya mau tinggalin, tapi di dalam imajinasi saya ini muncul terus ayatnya saudara. Jadi saya mau minta balik karena saya belum tahu. Nah, ini saudara. Selanjutnya, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Terus baca 1, 2, 3. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ini juga kabar baik, saudara. Untuk beritakan, saudara sebagai orang percaya, saudara, ini kan saudara, langkahnya kan saudara orang percaya Yesus dulu, baru dia boleh dibaptis. Makanya kita, saudara, mengenal baptisan kita, saudara, adalah baptisan Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus. Ya, kita tidak membaptis anak-anak, saudara. Karena orang itu kalau mau dibaptis, langkahnya harus percaya Yesus dulu. Kalau bayi mana bisa dia percaya Yesus? Iya kan saudara? Nggak bisa dia percaya Yesus. Kalau bayi itu kita seperti Tuhan Yesus, dibawa diserahkan ke bait Allah. Penyerahan anak itu bentuk pengakuan iman daripada orang tua terhadap anak kami ini bahwa anak kami ini juga beriman yang sama seperti kami, orang tua. Dia beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi anak ini belum bisa mengaku kan? Tentu masih diwakilkan oleh orang tua. Makanya kita masih penyerahan anak. Tapi kalau sudah dewasa, saudara, dia sudah akil balik, nah kita harus baptis dia. Baptis itu yang kita gunakan seperti Tuhan Yesus baptis selalu. Karena memang baptis itu artinya saudara, ya memang dicelupkan, ditenggelamkan. Memang saudara ada orang bilang, oh baptis bisa juga diartikan percik. Tapi kan bukan itu yang dimaksud oleh Alkitab. Amin saudara. Yang dimaksud Alkitab seperti Tuhan Yesus ditenggelamkan. Nah ini juga saudara harus pahami, saudara, bahwa ketika saudara memahami dan saudara yang belum melakukan baptis selam, saudara baptislah selam, saudara, karena saudara seorang percaya. Amin.
sudah percaya Yesus, baptislah. Nggak rugi. Ini bagian untuk melakukan firman Allah. Baptis Islam itu adalah persamaan dengan Yesus mati, kubur, bangkit kembali. Makanya kalau diarahkan ke situ ya saudara, oh saya sudah percik, ya bagaimana saudara persamaan dengan Yesus mati, kubur, bangkit kembali? Yesus dikubur cuma dipercikin ini nggak saudara? Pasir, tanah, atau dimasukkan ke dalam? Masukkan ke dalam kan saudara? Itu saja kalau saudara pergi ke kubur Yesus, memang kubur Yesus itu horizontal ya saudara. Saudara bisa jalan, ya kalau yang tinggi-tinggi duduk dikit, letter L. Dalam masuknya saudara, masuk ke dalam. Makanya Petrus dan murid-murid lain pada waktu Yesus bangkit, mereka masuk ke dalam. Nah demikian juga baptis itu, mesti ditenggelamkan. Haleluya ya. Jadi saudara juga punya karunia beritakan Injil ini. Selain dia percaya Yesus, saudara juga beritakan kepada keluarga, kepada teman yang belum dibaptis Islam. Bilang baptislah. Karena itu perintah Tuhan, karena itu kehendak Tuhan. Atau keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Haleluya. Nah kalau dibaptis juga harus dalam nama Bapa. Makanya kalau saya baptiskan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah gitu. Ada di antara saudara sini yang belum dibaptis, yang sudah dewasa? Belum dibaptis Islam? Ya. Lakukan saja perintah Tuhan. Dan bagi saudara yang sudah, saudara punya keluarga, punya teman, jelaskan. Kamu harus baptislah seperti Tuhan Yesus intinya. Karena persamaan dengan mati, kubur, bangkit kembali. Iya kan saudara? Ya kalau saya cuma ambil air di gelas, percik, mana bisa persamaan dengan mati, kubur? Itu nggak bisa kubur. Jadi kita bukan cuma istilah bahasa saja saudara. Oh bahasa baptis bisa juga diartikan percik. Sekalipun itu bisa, tetapi prakteknya yang dimaksud dengan baptis ini bukan itu. Yang dimaksud dari baptis yang dalam Alkitab ini ditenggelamkan. Amin. Karena sebagai apa tadi saudara, persamaan dengan Yesus mati, kubur, bangkit kembali. Amin saudara ya. Itu. Ya oke ya, saya juga tidak tahu kenapa Roh Kudus mendorong saya untuk beritakan ini ya saudara, supaya mungkin saudara juga memberitakan tentang Injil ini ya, supaya orang tetap dibaptis dalam baptisan selam. Nah, tidak boleh juga ada lagi saudara yang membaptis hanya dalam kami baptiskan dalam nama Yesus, itu tidak boleh juga. Tidak boleh, tidak boleh dalam pembaptisan begitu. Harus baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena ini menyangkut berapa pribadi saudara? 3. Yang mengajarkan itu Tuhan. Jadi kalau termasuk saudara kalau cuma dibaptis juga, wah saya sudah dibaptis ya, cuma mungkin saudara tidak tahu sih. Coba kalau saudara tahu pendetanya, oh pendeta saya ini ternyata yang ngajarin istilah-istilah wanes itu saudara, yang cuma percaya Tuhan hanya satu pribadi. Nah, saya bisa baptis ulang itu saudara, karena itu tidak benar. Karena itu kan sesat saudara. Jadi kalau baptis itu dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus. Ya tapi kalau saudara sudah dibaptis di GPDI ya sudah pasti kami GPDI sudah punya doktrin cara membaptis. Setiap yang jadi gembala sidang dia harus berpegang di situ membaptisnya. Ya, jadi saudara jangan abaikan ya, jangan seperti oh saya sudah dibaptis, saya tidak peduli ini bukan itu tujuannya. Saudara yang sudah dibaptis harus beritakan Injil ini. Amin saudara. Beritakan Injil ini tentang pembaptisan. Baptis artinya ditenggelamkan. Yang dimaksud oleh Alkitab, sekalipun mereka akan berkata begini, tapi kan pengertian baptis lain kan percik. Ya silakan ada pengertian itu, tapi yang dimaksud oleh Alkitab adalah ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam air. Karena persamaan dengan Yesus, saya ulang tadi, persamaan dengan Yesus apa saudara? Mati, kubur, bangkit kembali. Amin. Ya oke, saudara-saudara pegang itu ya.
Markus 13 ayat 10 sampai 11 kita baca ini sudah. Markus 13 ayat 10 sampai 11. Baca 1, 2, 3. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Haleluya saudara. Semua bangsa. Baca lagi 1, 2, 3. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat ini juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan siapa? Roh Kudus. Karena kamu punya karunia beritakan Injil. Yang penting saudara mengetahui dulu. Amin. Ketika ketemu dengan keluarga, yang banyak menjadi persoalan kan begini saudara. Belum kesana saudara. Gimana ya? Gimana ya? Yang penting saudara sudah pahami, aku punya karunia beritakan Injil. Saudara sudah tahu itu keluarga saya, itu teman saya. Persoalan nanti mau bilang apa, nanti aja. Yang penting sudah berdoa pada Tuhan. Amin saudara. Dan nanti Roh Kudus akan, sebab bukan kamu yang akan berkata-kata, melainkan siapa? Roh Kudus. Kalau kamu sudah sadari ada karunia itu, nanti Roh Kudus akan dorong. Sama dengan saya bilang, kenapa orang yang punya karunia bahasa roh seperti saudara lihat paling aktif di sini? Karena dia sadar dia punya karunia itu. Makanya cepat Roh Kudus dorong dia berbahasa roh. Kan begitu saudara. Demikian juga saudara, ketika saudara sudah menyadari, oh ternyata saya itu punya karunia beritakan Injil. Nah begitu cepat nanti saudara, Roh Kudus akan dorong. Bilang saja, ngomong saja. Jangan kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Nggak usah susun-susun. Saya mau mulai dari sini, mulai. Wah nanti kacau semua saudara. Memang ketika saudara mau mengajar, berkhotbah, kayak seperti saya, memang saya mesti bikin kerangka khotbah. Saya mesti catat. Adapun isi-isinya, kadang-kadang saya enggak ada di sini. Itu Roh Kudus juga yang kasih saudara. Tapi sama dengan saudara, minimal kerangka Injil kabar baik saudara memberitakan, saudara sudah ngerti. Oh konsep keselamatan begini tuh, oh tidak bisa hanya dengan perbuatan baik, hanya dengan anugerah kasih karunia percaya Yesus kan begitu. Oh konsep baptisan tuh begini, memang harus ditenggelamkan persamaan dengan Yesus mati kubur bangkit. Jadi kerangka itu saudara sudah punya. Adapun tambahan-tambahan nanti saudara bagaimana, itu nanti Roh Kudus kasih katanya. Nanti saudara akan terheran-heran, oh iya kok bisa ya. Markus 16 lagi, ayat yang ke-15. Ayat 15. Baca 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sama sebetulnya ini tadi dengan ayat kita baru baca tadi, segala bangsa, kepada manusia saudara. Kepada seluruh manusia, beritakan Injil kepada mereka. Kenapa Tuhan perintahkan kepada kita? Karena di dalam kita ada karunia beritakan Injil. Kalau enggak mungkin. Tapi yang jelas semua ini Tuhan berikan kepada orang percaya. Jadi tidak ada alasan bagi kita, oh saya tidak punya karunia beritakan Injil. Tidak ada alasan, karena kita punya karunia itu. Haleluya saudara, kita punya karunia itu. Ya, ini ya saudara, saudara di dalam beritakan Injil bukan berarti saudara kayak nanti, oh saya beritakan Injil pada keluarga saya. Ini tentang mungkin cara-caranya ya saudara. Caranya bagaimana ya Pak? Caranya saya mau beritakan Injil itu. Yang pertama tadi saya bilang caranya ya berdoa. Sadari aku punya karunia beritakan Injil. Kepada siapa saya beritakan Injil nanti Roh Kudus, biar Roh Kudus tuntun. Terus begini saudara. Setelah, oh ya Tuhan terima kasih saya sudah berdoa. Jangan begini ya saudara, caranya jangan, oh saya beritakan Injil. Saudara langsung cari Alkitab, pakai dasi, datang ke rumah saudara. Apalagi dia agama seberang, ngapain lo di sini kata gitu ya? Itu saudara langsung ditolak saudara.
Nggak biasa pakai dasi, tapi udah pakai dasi. Saudara, jangan begitu. Ada cara-caranya, saudara. Ibu-ibu temenin saudara mau masak. Oh iya, yang datang saudara bawa cabai, bantuin nih, saya bawain cabai ya. Itu yang dibawa, bukan Alkitab, saudara. Jangan pakai dasi, pakai baju biasa kalau dia mau masak. Dia mau pergi mancing ya, jangan bawa Alkitab, bawa pancingan, temenin dia mancing. Saudara kan sudah hafal, dan jangan juga terpaksa hafal. Pokoknya niat Roh Kudus aku punya karunia. Tadi Alkitab bilang, nanti saat itu kamu akan didorong oleh Roh Kudus berkata-kata. Amin, saudara. Roh Kudus kan salah satu mengingatkan. Saya sudah ngajar saudara. Kalau tanya saudara ingat enggak? Ya kan, saudara kan enggak ingat semua apa saja. Tapi percaya saudara, Roh Kudus bisa ingatkan. Iya ya, kok pernah Pak Gembala ngajarin begini? Kok pernah saya baca Alkitab kayak gitu? Itulah karya Roh Kudus saudara. Otak kita terbatas, tapi dia punya kemampuan, bukan punya kemampuan Roh Kudus. Roh Kudus ini kan tidak terbatas, saudara. Dia akan mengingatkan kita. Apa yang pernah kita dengar firman Allah, pernah kita baca. Jadi kembali kalau cara tadi, begitu saudara. Kalau saudara profesi apa? Sebagai karyawan, ini saudara kan di pekerjaan, saudara bisa cari lain, mari kerja. Pokoknya cari peluang bagaimana untuk ngobrol, masuk, bisa beritakan Yesus. Kalau perlu saya pernah bilang di sini, kalau perlu saudara bilang begini sama teman atau saudara. Kalau kami Kristen ini mau berbuat sebaik apapun, kami itu tidak bisa selamat. Kalau boleh mulai begitu. Saya ada satu waktu ngobrol begini sama seorang yang belum percaya. Wah, saya bilang begini, Pak, enak kamu yang sudah berbuat baik supaya kamu masuk surga ya ini. Saya bilang, ini kami ini berat loh. Saya mau berbuat baik apapun, saya itu tidak bisa selamat loh. Waduh, rugi dong kamu. Nah, itu kan saudara, saya jadi pintu masuk. Makanya saya bilang selanjutnya, kami ini bisa selamat ya kasih karunia Tuhan. Tuhan anugerahkan. Caranya kami cuma percaya Yesus, kami selamat. Nah, kan saudara, berubah kan saudara. Tadi saya terpojok dulu. Itu caranya. Saya bilang, oh hebat kamu sudah berbuat baik. Nah, karena kan orang lain kan selalu berprinsip caranya supaya masuk surga berbuat baik. Aduh, saya bilang loh, kalau kami Kristen ini berat loh. Kami mau berbuat baik apapun, mau persembahkan berapa ekor sapi, persembahkan harta, tetap aja kami tidak bisa masuk surga. Aduh rugi dong. Makanya kamu mendingan sama kayak kita. Nah gitu. Saya bilang, nah itu dia. Makanya kami ini cuma bisa selamat karena kasih karunia dari Tuhan Yesus. Kami percaya Yesus, makanya kami selamat. Setelah kami selamat, kami wajib berbuat baik. Kami wajib mempersembahkan. Amin. Jadi maksud saya begini, saudara, perbuatan baik kami Kristen itu kami lakukan bukan lagi untuk selamat. Karena selamat itu hanya percaya Yesus. Kami berbuat baik memang karena kami sudah selamat. Kalau mereka berbuat baik supaya selamat. Tapi kalau kita berbuat baik karena sudah selamat. Amin. Itulah kita. Ya, kita kembali, ini karunia bagi kita. Jadi dalam hal ini sekali lagi saudara, kita membahas tentang karunia dalam hal memberitakan Injil ini. Jadi saudara bisa caranya tadi, saudara saya bilang tadi, pertama memang cara pertama doa, kedua cara pertama sadari bahwa kita punya karunia beritakan Injil. Cara kedua adalah kita harus berdoa kepada siapa kita beritakan Injil ini supaya orang selamat. Cara ketiga saudara adalah datangi orang itu bukan dengan pakaian bawa Alkitab lengkap, rapi. Datangin dia, kalau temanmu, saudaramu itu dia masak, temenin dia masak. Kalau perlu yang bawa itu bukan Alkitab, bawa itu cabai, kan begitu saudara. Kalau dia mau mancing, yang bawa jangan Alkitab, bawanya pancingan, nah gitu saudara. Atau bawa umpan, kasih ke dia, baru bisa ngobrol. Begitu juga saudara teman di kantor, ngomongin jangan bawa Alkitab di situ, bawain urusan pekerjaan.
ngomongin pekerjaan terus hatimu berdoa, rohmu berdoa, Tuhan di mana saya bisa masuk ini. Haleluya saudara. Makanya kita saudara ada apa dalam gereja kita saudara membekali khususnya seandainya orang-orang yang terlibat dalam kantor pemerintah atau apapun, seperti dokter, kamu tugasnya mana? Dulu kita banyak gunakan itu orang Kristen. Oh saya tugasnya dulu kan ada nih kalau orang baru mau praktek dia apa itu sebenarnya PTT atau apa ya kuasnya kan biasa diutus di apa pedalaman mereka di pinggiran itu dibekali mereka kamu punya karunia menginjil. Nah dia profesi. Nah, biasa banyak dokter, oh dia obat. Saudara perhatikan dokter saudara kalau sudah datang dia berubah, dia ceritakan, oh ya kita doakan ya. Sebenarnya dia itu sedang menjalankan misi itu saudara, bahwa dia sadar, oh dia itu punya karunia menginjil. Jadi makanya banyak dokter Kristen sekarang saudara, kalau dia berobat pasti dia memasukkan itu. Dia kan tidak pikir, ini pasien tidak percaya. Dia tahu bahwa urusan percaya itu urusan Roh Kudus. Tanggung jawab dia sudah beritakan Injil. Saudara juga dan saya harus begitu. Amin. Beritakan Injil saja. Teman sudah di kantor di mana, beritakan Injil saja. Karena satu waktu saudara masuk surga, saudara akan bilang begini, Tuhan, kenapa rumah saya besar sekali? Nah, gitu saudara. Besar sekali Tuhan. Kenapa ya? Nanti Tuhan kasih lihat nih. Oh ternyata hasil dari kau beritakan Injil. Sekalipun saudara bilang, Tuhan setahu saya 100 saya beritakan tapi cuma 1 orang yang selamat, yang percaya. Nanti Tuhan bilang, kan saya menyelamatkan bukan kamu, saya menyelamatkan. Saya cuma suruh kamu beritakan Injil. Haleluya saudara. Bisa saja seandainya saya sudah beritakan 5 orang, 4 selamat dibanding 100. Terus saya bilang, Tuhan kenapa dia cuma 1 selamat? Lebih besar rumahnya daripada saya. Saya itu beritakan 5 orang nih, 4 selamat nih, 1 enggak selamat. Tuhan bilang, bukan itu. Berapa banyak kamu beritakan? 5, dia 100. Haleluya. Oke saudara, saya bicara sekarang ini tentang Roh Kudus kaitan dengan karunia-karunia. Kita sudah bicara tentang karunia dalam bahasa roh, terbagi 2 bahasa roh yang dimengerti dan tidak dimengerti, harus ditafsirkan dan diterjemahkan. Kita sudah masuk dengan karunia tentang beritakan Injil. Dan saudara jemaat Tuhan, baik lantai atas lantai bawah, sudah memahami bahwa ternyata di dalam kita semua punya karunia beritakan Injil. Haleluya. Injil artinya apa saudara? Kabar baik. Tuhan Yesus memberkati, biarlah firman Tuhan ini sudah memenuhi iman kita dan karunia-karunia pada kita berdoa supaya bisa aktif, kita bisa memberitakan Injil supaya banyak orang statusnya sudah di neraka supaya masuk surga. Amin. Mari bangkit berdiri. Lantai bawah bangkit berdiri, kita mau berdoa saat ini ya. Pertama kita berdoa untuk firman yang kita sudah dengar. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu telah menerangi iman kami. Sekarang kami telah mengerti Tuhan bahwa karunia dalam beritakan Injil ada pada kami semua ya Tuhan. Sebab itu Roh Kudus, urapi karunia-karunia ada pada kami. Urapi ya Roh Kudus. Sehingga karunia-karunia ada pada kami menjadi karunia yang aktif, bukan karunia yang tidur. Sehingga Tuhan ada begitu banyak keluarga, orang lain, teman kerja kami. Kami percaya Roh Kudus melalui karunia beritakan Injil ini. Engkau akan pakai jemaat-Mu di tempat ini untuk beritakan Injil kabar baik ini. Keselamatan dalam Yesus. Dan banyak orang di akhir zaman ini akan diselamatkan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk kebenaran firman-Mu. Saat ini hamba mau berdoa kepada anak-anak-Mu saat ini Tuhan yang sedang ada pergumulan. Baik dalam keuangan, dalam rumah tangganya Tuhan, dalam kesehatan, dalam pekerjaannya, atau dalam permohonan-permohonan apapun dalam pribadinya. Hamba mau berdoa, saudara saat ini ada pergumulan yang perlu didoakan. Percayalah Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Memang Tuhan adalah maha tahu, tapi Tuhan juga mau engkau punya iman, percaya Tuhan sanggup menolong engkau. Saudara yang percaya Tuhan sanggup menolong engkau. Engkau boleh angkat tangan kepada Tuhan. Tangan kananmu engkau angkat, tangan kiri taruh di dadamu.
Engkau sampaikan kepada Tuhan dan percaya, Tuhan aku percaya Engkau sanggup menolong Tuhan. Saya berdoa sementara Engkau menyampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulanmu saat ini. Roh Kudus, Engkau baik bagi kami, Engkau baik bagi kami. Baik di lantai atas dan di lantai bawah saat ini Tuhan. Lihatlah tangan-tangan yang sedang terangkat kepadamu. Ada pergumulan-pergumulan dalam pribadinya. Hamba memohon kepadamu Tuhan. Ulurkanlah tanganmu yang penuh kuasa. Nyatakan mujizatmu, nyatakan pertolonganmu, nyatakan pemulihanmu. Hamba berdoa Tuhan, atau apapun yang sedang dia gumulkan saat ini, hamba taruh ke dalam tanganmu. Dan hamba berdoa dengan iman percaya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sanggup menyatakan dan Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami terima dengan iman pertolongan Tuhan bagi kami terjadi pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami terima semua dalam nama Tuhan Yesus. Kau boleh turun tangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya kami akan pulang dengan sorak-sorai. Kami pulang dengan kemenangan. Kami pulang dengan mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan dalam setiap pribadi kami, setiap rumah tangga kami, setiap pekerjaan kami, setiap keuangan kami. Terjadi mujizat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati. Silakan duduk, saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, semoga berkati dengan firman Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan membawakan korban persembahan yang kedua. Nanti dengan kasih Kristus, saudara Gatot memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sebenarnya kami akan memakai korban persembahan dan berkati dalam tangan yang memberi hidup. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan terima kasih juga untuk yang bertugas pada hari ini dari WL, Singer, tim pemain musik, tim multimedia, dan tim Asyar. Dan terima kasih juga untuk jemaat semuanya yang telah hadir sama-sama kita melayani Tuhan di tempat ini. Dan untuk persembahan yang pertama, operasional dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Bapak Didi Chandra Dinata. Dan untuk persembahan yang kedua, atau untuk pembelian ruko kedua, dapat ditransfer ke rekening BCA Digital 00096126169 atau dengan kode banknya 501 atas nama Bapak Aditya Sumirat. Dan untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 74005165574 atas nama Bapak Yanca Manore, atau bagi jemaat yang telah mentransfer persepuluhannya dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan.
Dan untuk persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 572542637 atas nama Ibu Ida Agustin Supriyatna. Dan nanti jam 10 pagi ada ibadah anak-anak sekolah minggu dilakukan secara onsite dan online melalui live Zoom. Dan untuk nanti ibadah raya kedua di gereja jam 5 sore. Dan untuk minggu depan ada doa puasa mingguan GPD Kota Wisata. Dan untuk puasanya boleh pilih, boleh puasa Esther, puasa Daud, puasa Adam, atau puasa Daniel. Dan untuk minggu depan ibadah komsel di kediaman keluarga Bapak Akyong atau di Pasar Minggu hari Rabu jam 19.30. Dan untuk hari Jumatnya ada ibadah gabungan Pelprip dan WSP di gereja jam 7 malam. Dan untuk hari Sabtu jam 7 sampai 8 pagi ada doa pagi di gereja. Dan kembali lagi dan untuk jam 18.15 ada ibadah youth pemuda remaja. Dan untuk minggu depan ibadah dilakukan secara 2 kali. Ibadah raya pertama jam 8 di gereja, dan untuk ibadah raya kedua ibadah anak-anak sekolah minggu jam 10, dan untuk ibadah raya ketiga jam 5 sore di gereja. Mungkin ada tambahan pengumuman dari Bapak Dutu Kepala. Baik, sama-sama kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semua itu bangkit berdiri. Nanti dengan kasih Kristus Ibu Kepala pimpin dalam doa. Haleluya, haleluya. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu karena Engkau sungguh teramat sangat baik bagi kami. Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Sepanjang ibadah ini mulai dari kami menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu, pemberitaan firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya ini menjadi bekal bagi kami Tuhan, kekuatan bagi kami untuk kami melangkah pada hari-hari yang akan datang. Saat ini kami hanya berdoa Tuhan untuk seminggu yang akan datang yang akan kami lalui Tuhan. Kami percaya Tuhan tangan kuat yang memegang tangan kami akan memampukan kami untuk melewati segala perkara apapun juga. Karena kami punya Yesus Tuhan, kami punya Roh Kudus di dalam kehidupan kami yang menjadi sumber kekuatan bagi kami, yang menjadi sumber segala sesuatu bagi kami. Dan apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami Tuhan, kami percaya dengan Roh Kudus ada dalam kami akan dimampukan untuk selalu mengucap syukur kepadamu, bersyukur untuk segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Setiap pergumulan umat-umat-Mu kami percaya semuanya sudah naik di hadapan-Mu, dan Engkaulah satu-satunya penolong bagi kami. Engkaulah satu-satunya yang sanggup memberikan jalan keluar bagi kami. Engkau satu-satunya yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan kami. Dan biarlah semuanya itu terjadi seturut dengan kehendak-Mu, sebagaimana iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Pergumulan tentang apapun juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau pasti menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan setiap kami umat-umat-Mu yang percaya. Terima kasih Tuhan, ibadah sebentar sekolah minggu dan juga ibadah raya sore nanti kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan ibadah komsel pada hari Rabu, ibadah gabungan pada hari Jumat, ibadah remaja Tuhan pada hari Sabtu, doa pagi, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya dalam setiap ibadah Tuhan, Engkau yang ditinggikan dan Engkau yang dimuliakan, dan kemuliaan-Mu, kuasa-Mu mengalir dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Seluruh pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan Tuhan, bangsa negara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pemerintah mulai dari pemerintah pusat, daerah Tuhan, semuanya ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Biar mereka boleh ada di dalam takut akan Engkau, sehingga bangsa ini Tuhan akan menikmati kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan menerima berkat yang daripada-Mu, dan kami mau izinkan Engkau terus bekerja dalam kami. Haleluya. Mari angkat kedua belah tangan kita,
Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada melalui nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi segala sumber berkat buat kami. Mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat jasmani juga secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati setiap pribadi, memberkati setiap rumah tangga kita, memberkati setiap aktivitas pekerjaan keuangan kita, diberkati saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.